Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salve. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, jumpa lagi bersama saya di Falco Ngoe Channel. Ya, video saya kali ini saya akan menunjukkan kepada teman-teman pernyataan yang sedang viral dari mantan pemain PSSB Piak yang mengatakan bahwa level atau kualitas pemain naturalisasi dengan pemain lokal itu 11-12. Dan itu bahkan mendapatkan reaksi yang keras dari para netizen Indonesia. Nah, daripada berpanjang kata, mari bersama-sama kita simak cuplikan-cuplikan videonya berikut ini. Selamat menyaksikan. Kalau kamu lihat komposisi pemain timnas saat ini, sekarang banyak naturalisasi sih. terlalu banyak naturalisasi. Terlalu banyak. Dan menurut kamu ini nggak sehat? Bukan nggak sehat sih, cuma kesian kita adakan kompetisi di dalam negeri, gunanya untuk apa? Tapi kan dianggap jangan mental tempe dong, nggak mau bersaing. Kita cuma kalah apa aja ya, mereka mainnya di luar negeri, kita mainnya di dalam Hanya kalah itu. kalah itu aja. Kalau secara kualitas, kamu yakin masih bisa bersaing? Kalau kualitas kita 11-12 sama mereka. Buset. 11-12, kita kalah jauh sama mereka. Coba aja kalau mau ini PSSI bikin uji coba antara pemain lokal sama naturalisasi. Dan kamu yakin bisa menang? Bisa. Kenapa ya? Membuat kamu optimis orang-orang Indonesia itu pemain-pemain yang di Liga 1 bisa menang. Dan oh lambang gitu. Lambangnya Garuda. Sampai dibuatkan line up seperti ini. Ya, teman-teman, tadi sudah kita melihat bagaimana pernyataan dari M. Tahir ya. Bahkan di pernyataan yang terakhir dia menantang PSSI untuk membuat pertandingan antara pemain naturalisasi dan juga pemain lokal versus pemain lokal ya. Sehingga muncul sebuah meme bahwa ada line up ya yang dibuat oleh para netizen kita ini, di mana pemain lokal, timnas lokal itu pelatihnya adalah si Towel. Dan untuk pemain naturalisasi itu akan dilatih oleh Sintayong. Dan kita lihat di sini bahwa untuk pemain naturalisasi semuanya sudah terisi semua ya. Cuman di bawah kepemimpinan dari si Towel ini nampaknya masih banyak yang kosong ya. Yang muncul di situ hanya Sabdil Ramdhani, kemudian M. Tahir yang tadi dia bilang 11-12 dengan pemain naturalisasi, dan juga Andri Tani. Ya, kita tunggu saja, semoga PSSI bisa mendengarkan permintaan dari si M. Tahir ini ya. Dia ini pemain dari Liga 2, teman-teman. Cuma kesian kita adakan kompetisi di dalam negeri, gunanya untuk apa? Mas Tahir katanya mentalnya kuat, katanya 11-12 sama pemain keturunan. Tuh buktinya nggak punya mental. Katanya kasihan para pemain-pemain lokal kita, gunanya punya kompetisi buat apa? Coach Sintayong itu memakai para pemain keturunan karena emang dibebani target yang berat dalam waktu yang singkat ya. Menurut gue itu salah satu langkah yang mau nggak mau dilakukan. Satu, yang kedua, pemain keturunan ini kan berdarah Indonesia gitu loh, dibanding pemain yang disebutin sama M. Tahir aja bukan darah Indonesia gitu loh. Ini darah Indonesia, ya punya hak juga lah untuk membela timnas kita gitu loh. Satu lagi, kenapa mungkin nggak banyak pemain dari Liga 1 yang dipanggil? Karena untuk mencapai target itu yang nggak mudah. Liga kita aja bukan yang terbaik di Asia, jangankan Asia Tenggara aja bukan yang terbaik. Jadi ya PR juga buat PSSI dan semua orang di baliknya untuk pelan-pelan membuat Liga 1 ini ya menjadi lebih baik gitu, dan tentunya memakan waktu yang bisa cukup lama menurut gue. Ini orang udah kena pancingannya Bung Akmal, kedepannya bakal digoreng terus ini. Gimana menurut teman-teman semua? Yuk kita komen, let's go, kita komen si pernyataan dari M. Tahir ini, teman-teman. Kamu yakin masih bisa bersaing? Kalau kualitas kita 11-12 sama mereka. Oh, 11-12 aja. 11-12 11-12 atau 11 dari 100 nih? Kalau 11 dari 12, 11 dari 12. Kalau 11-12 ya harusnya tetap percaya diri, nggak usah takut ada naturalisasi ya. Yeah. Masih
namanya kan mental Indonesia kan keren-keren pemain lokal Indonesia ya, yang Setuju. selalu fight gitu. Harusnya ya nggak masalah sih ada yang naturalisasi. Ya sebenarnya tidak salah bagi PSSI ya untuk menaturalisasikan para pemain itu. Yang penting kan mereka ini punya garis keturunan, punya darah Indonesia di dalam jiwa mereka. Jadi tidak masalah. Silakan para pemain lokal itu bersaing secara sehat. Kita adakan kompetisi di dalam negeri, gunanya untuk apa? Ya. Malu lah, woi, punya liga sendiri, punya pemain sendiri. Yang main pemain luar buat negara. Terus gunanya liga apa? Malu sama negara lain. Terus gunanya liga apa? Kok bisa ya ada pertanyaan kayak, terus gunanya liga apa? Ya gunanya untuk para pemain sepak bola yang ada di Indonesia cari nafkah, cari duit. Masuk akal. Masuk si M. Tahir ini nih. Cari duit dari adanya liga. Nanti kalau liganya di stop, nangis. Bilang, kami makan apa? Keluarga kami di rumah nggak ada penghasilan. Jalanin lagi liganya. Kami butuh makan, kami butuh penghasilan. Kalau nggak ada kompetisi, kami mau makan apa? Giliran liganya diadain, jalan, malah muncul pertanyaan-pertanyaan kayak gini. Udah pernah dipanggil ke timnas, tapi nggak jadi gabung, nggak jadi bela timnas. Gara-gara alasan yang konyol, paspornya mati. Kok bisa pemain profesional paspornya mati, dipanggil timnas nggak jadi gara-gara paspornya mati. Lebih malu-maluin kayak gini. Kenapa bisa dipanggil timnas tapi paspornya mati, pemain profesional loh. Kocak. Saya baru tahu ternyata si M. Tahir ini pernah dipanggil timnas ya, waktu eranya Simon McManamy. Dan konyolnya lagi, paspornya mati. Artinya dia sendiri tidak siap untuk membela tim nasional Indonesia. Ya, sebuah pernyataan yang menurut saya sangat konyol ketika dia bilang bahwa buat apa sih ada liga lokal ya, buat apa? Dan jawaban dari netizen tadi sangat jelas. Itu adalah tempat buat kalian untuk mencari nafkah. Tempat buat kalian untuk mencari makan. Itu sudah jelas ya. Ya, akhirnya saya juga membahas bola karena gregetan sama statement si M. Tahir itu, pemain SBS dia yang bilang pemain Indonesia sekarang yang keturunan 11-12 sama pemain lokal di Indonesia. Gitu. Oke, yang pertama saya jelaskan sama M. Tahir itu adalah Anda harus bisa membedakan mana pemain keturunan dan naturalisasi. Oke? Setuju. Kalau yang ada di pemain timnas sekarang era STY itu pemain keturunan, ada garis keturunan dari bapak, ibu dan neneknya. Jelas. Ya, kalau naturalisasi itu seperti Fabiano, Usasaha, Beto, satu lagi siapa itu? Gonzales. Itu betul pemain naturalisasi. Dan kalau Anda bilang kualitasnya 11-12 sama pemain lokal, pemain naturalisasi itu betul yang terjadi sama tadi yang saya sebutkan. Faktanya mereka nggak mampu mengangkat prestasi timnas. Ya wajar-wajar saja lah. Saya jujur juga nggak suka dengan STY itu, tapi saya sekedar nggak suka. Kebanyakan kayak si Akmal, Bung Towel itu bukan nggak suka, bukan mengkritisi, tapi ada faktor kebencian. Kalau nggak suka itu ya bisa berubah dan bisa mengakui secara sportif kalau apa yang terjadi sama timnas sekarang itu benar-benar bagus. Faktanya dengan kehadiran pemain keturunan, lihat di game melawan Vietnam di Hanoi kemarin itu. Pemain lokal kita itu percaya diri, pede dia. Itu berbeda dengan pertandingan-pertandingan dulu-dulunya. Ya, setuju. Udah kena mental duluan. Itulah peran penting dari pemain keturunan di timnas kita, membuat pemain lokal itu percaya diri. Biar ada keseimbangan. Jadi apa yang Anda sampaikan memang betul, M. Tahir. Kualitas pemain naturalisasi
11-12 dengan pemain lokal, benar. Ya, naturalisasi bukan pemain keturunan. Kalau pemain keturunan kita mainnya di Eropa, coy. Ya, itu keturunan. Kalau naturalisasi, ya yang main di Liga 1 ini. Ya, Makanya betul. Mengangkat performa timnas. Jadi saya sebenarnya nggak terlalu gimana ya membahas bola ini. Tapi karena Anda bilang seperti itu, saya mau meluruskan. Sangat disayangkan ya, kita nggak mengetahui beda pemain keturunan dan naturalisasi. Sekali lagi saya sampaikan, yang ada di timnas sekarang pemain keturunan, bukan naturalisasi. Paham? Semoga M. Tahir bisa memahami apa yang sudah dijelaskan oleh abang ini ya, soal bagaimana perbedaan antara pemain keturunan dengan pemain naturalisasi. Ya, kita pernah menaturalisasikan beberapa pemain untuk masuk di timnas ya, para pemain yang bermain di liga lokal. Tapi pada kenyataannya mereka tidak bisa berbuat banyak untuk tim nasional Indonesia. Dan kita adakan kompetisi di dalam negeri, gunanya untuk apa? Ya. Itu kalau Brazil, Argentina, Prancis, Belanda berpikirnya kayak abang ini, mereka nggak bakalan juara dunia dan juara Piala Eropa itu. Betul bang. Sumpah lah. Nggak mungkin Brazil maksa hanya harus manggil dari liga-liga Brazil, Sao Paulo, Flamengo, kayak Argentina, Boca Junior, River Plate. Kagak mungkin bang. Belanda itu juara Piala Eropa, manggilnya semua Van Rietkat, Gullit, Van Basten di AC Milan. Pasti pemain-pemain yang bermain di liga-liga terbaik di dunia yang mereka panggil, bukan yang di domestik. Walaupun domestiknya itu jauh lebih bagus dari Liga Indonesia bang, tetap aja mereka manggil pasti yang di liga-liga terbaik. Dan satu lagi abang bilang abang pengen pemain naturalisasi diadu sama pemain-pemain dari liga-liga lokal. Buat apa bang? Kita juga udah tahu kualitasnya gimana. Mungkin lah bisa lah abang menang lawan ini gara-gara dukungan penonton apa segala macam. Tapi berani nggak? Bisa nggak abang jamin kalau liga-liga yang main di liga domestik itu bisa menang lawan Vietnam? Sudah terbukti kok, 20 tahun nggak pernah menang, baru ini juga kita menang. Buktinya udah ada. Nggak ada yang perlu diinin lagi, udah terlalu lama kita gini-gini. Bahkan kalau boleh jujur nih, dulu saya itu nggak ngerti sepak bola bener-bener Piala AFF itu saya ngeliat masih seru bang. Kalau sekarang kok kayak gini sih mainnya, udah begitu bang. Kalau pemikiran yang gini-gini terus dilanjutkan, nggak bakalan maju-maju sepak bola kita. Aku dulu pikir cuman pengurus-pengurus PSSI organisasinya aja yang bikin, ternyata pemain-pemain kita juga SDM-nya kayak abang sih. Jadi susah jadinya kita maju-majunya. Orang mah kalau nggak dipanggil di timnas itu membuktikan di klub bermain dengan baik biar negara yang dia mau bela itu mau manggil dia gitu. Bukannya minta malah diadu sama timnas. Misalnya ada pemain Argentina nggak dipanggil nih, gua adu dah sama Messi, jago-jagoan skill. Buat apa? Nggak ada yang segitunya. Ya, susah dah kalau majunya kayak gini bang. Orang mah, udahlah. Ya, susah juga ya kita untuk bisa meluruskan pernyataan si M. Tahir ini. Kadang-kadang dia membuat sebuah contoh itu tidak masuk di akal. Ya, kalau Anda tidak dipanggil ke dalam skuad timnas, artinya level bermain Anda itu masih di bawah rata-rata. Semua pelatih tentunya mempunyai kriteria pemain mana yang mereka butuhkan. Bukan sembarang asal panggil. Buktinya saja Sablil Ramdhani yang menurut kita hebat dicoret oleh Sintayong. Muhammad Tahir tantang pemain naturalisasi uji tanding. Pemain tim promosi Liga 1, PSBS Biak dan juga mantan pemain Persipura Jayapura, Muhammad Tahir membuat komentar kontroversial di mana ia menyebutkan bahwa kualitas pemain Liga 1 tidak terpaut jauh dengan pemain naturalisasi saat ini. Hal ini ia sampaikan di podcast bersama Akmal Marhali. Menurutnya, percuma Indonesia memiliki kompetisi apabila tim nasionalnya diisi oleh pemain-pemain yang tidak bermain di Liga Indonesia. Muhammad Tahir
Tahir bahkan meminta PSSI untuk mengadakan uji tanding antara pemain Liga 1 dengan pemain naturalisasi yang berada di luar negeri. Ada komentar soal ini, FIFA Mania? Sekarang terlalu banyak naturalisasi sih. Kita cuma kalah apa aja ya. Mereka mainnya di luar negeri, kita mainnya di dalam negeri. Ya, hanya kalah itu, menurut kalah itu aja. Nah, kalau secara kualitas, kamu yakin masih bisa bersaing? Kalau kualitas kita 11-12 sama mereka. Buset. Mas Tahir. Dilihat-lihat iri dengkinya makin menyala nih. Ya, ini sebenarnya berita yang lagi rame banget nih ya. Jadi podcastnya si Akmal Marhali yang kita tahu penggila lokal Pret dengan M. Tahir, pemain PSBS Biak yang sebenarnya baru promosi nih ya. Yeah. Si M. Tahir bilang kalau kualitasnya dia ini 11-12 sama Tom Haye, Ragnar Oratmangun, dan ya para pemain keturunan diaspora timnas kita ini. Lebih nggak beresnya lagi, dia nantangin maksudnya pemain-pemain Liga 1 nih ya, dilawan sama pemain-pemain yang main abroad, pemain keturunan yang di luar negeri. Lebih ngakaknya lagi, dia bilang masih bisa Beto Goncalves untuk striker, Ruben Sanadi main winger. Wah, astaga. Kalau lu emang setara sama mereka nih ya, masa lu masih main di Liga 2? Ya lu udah main di Eropa kali. Kalau lu emang setara sama mereka, nggak mungkin nih terlintas di pikiran lu untuk ngomongin hal-hal ini yang lu omongin di podcastnya si Akmal nih. BTW, dia tahu nggak sih kalau Beto Goncalves ini pemain naturalisasi dan bahkan nggak ada darah Indonesia loh. Kita semua tahu Beto adalah pemain yang berkualitas pada masanya dan kita berterima kasih atas jasanya Beto untuk Indonesia tentu. Yeah. Menurut gue lucu aja dengan statementnya gitu loh, dan menurut gue nih si Akmal sih yang pinter-pinteran, kayak dia kayaknya ngejebak si M. Tahir juga sih menurut gue nih. Oke, gue persilahkan pada kalian semua untuk memberikan komentar dan tanggapan pada postingan ini. Yuk kita komen semua, let's go! Let's go! Lagi heboh banget seorang pemain lokal Liga 2 bilang kalau mereka punya kualitas yang gak kalah dari pemain keturunan. Gue gak tahu nih pemain siapa, yang gue tahu dia pemain sepak bola yang berkarir di Liga 2 dan klubnya baru aja promosi ke Liga 1 kemarin. Dia bilang gini di podcastnya Bung Akmal, sekarang ini terlalu banyak naturalisasi di timnas Indonesia. Kasihan kita mengadakan kompetisi di dalam negeri, gunanya buat apa? Kita ini para pemain lokal cuma kalah dari pemain naturalisasi karena mereka main di luar negeri. Padahal secara kualitas cuma 11-12 lah. Kalau aja PSSI mau bikin uji coba antara pemain lokal dan naturalisasi, kami pemain lokal yakin bisa menang. Ucap seorang pemain Liga 2 cuy. Hebat ya guys, kualitas pemain Liga 2 11-12 sama pemain keturunan. Kalau lo hebat, gue yakin Indonesia udah juara AFF 12 kali sejak tahun 2000 sampai 2024 cuy. Kalau lo hebat, gue yakin lo udah main di Eropa, bukan di Liga 2. Kalau lo beneran pemain hebat, coba tawarin diri lo ke Liga Thailand aja. Kira-kira laku nggak? Gimana? Sampai sini kira-kira udah tahu belum bedanya level pemain lokal sama pemain keturunan? Dan sekarang kan kalau kita lihat kemarin misalnya Piala Asia 7 pemain atau 8 pemain dengan Mark-Klok, tapi Mark-Klok nggak main. Iya, Mark-Klok nggak main. Menurut kamu apa namanya situasi dan kondisi seperti ini harusnya lebih banyak pemain-pemain yang berkarya di Liga 1 ikut dipanggil. Iya. Tapi kan pelatihnya bilang Liga 1 nggak bagus. Suruh dia main aja di Liga 1. Kalau dia bilang Liga 1 nggak bagus. Jadi menurut kamu Liga 1 masih bisa jadi kawah candra di muka untuk mencari pemain timnas ya? Liga 1 itu yang harus diutamakan dengan Liga 2. Walaupun tetap liganya harus dibenahi. Iya. Nah, dan pemain-pemain timnas itu banyak yang menurut kamu banyak yang potensial masuk timnas ya? Banyak sekali pemain-pemain di Indonesia yang sangat potensial. Nah sekarang siapa yang kira-kira usulan kamu nih pemain-pemain yang dong Sintayong nih coba pemain ini gitu? Dari senior ya. Nah, masih bisa Beto Goncalves. Beto walaupun usia 45 dia. Masih bisa. Oh ya karena kita krisis striker juga sebenarnya. Iya. Nah, Beto Goncalves kamu masih Beto bisa. masih bisa. Kakak Ruben Sanadi masih Ruben bisa. Sanadi. Posisi back gitu ya. Iya. Terus Winger kiri. Kan di situ kan ada Pratama Arhan, ada Sen Patinama. Iya. Ya kan. Kemudian ada juga Edo Febriansa kan. Ruben Sanadi menurut kamu masih bisa bersaing di situ. Dan di timnas itu harus ada leader yang sangat ditakuti. Nah ini yang nggak ada di timnas kita saat ini. Dulu kan Kakak Boa Salosa. Ya.
itu sangat ditakuti oleh negara-negara di Asia maupun di Asia. Iya. Dan koreksi kamu terakhir ada evaluasi terakhir, kamu belum melihat di timnas ini ada pemimpin ya? Yang tadi leader yang kemudian leader, ini ya? Leader yang sangat ditakuti di. Kalau kemudian misalnya ada Jordi Amat kan di sana pemain senior. Apa yang mau ditakuti di situ? Gitu ya, menurut kamu ya? Iya. Ya, teman-teman, itu tadi reaksi-reaksi dari para penggemar sepak bola tim nasional Indonesia terhadap pernyataan yang menurut saya sangat konyol dan goblok yang dilontarkan oleh pemain Liga 2 PSSS Biak. Ya, dia membandingkan bahwa level antara pemain lokal yang ada di Indonesia tidak beda jauh dengan para pemain keturunan. Bahkan dia sampai memberikan atau mengusulkan kepada PSSI untuk membuat turnamen antara pemain keturunan versus pemain lokal. Ya, pertanyaan saya untuk Abang M. Tahir, kalau misalnya Anda yakin bahwa level Anda 11-12 dengan pemain keturunan, harusnya Anda saat ini atau ketika itu tidak bermain di Liga 2. Harusnya Anda sudah bermain di Liga 1. Dan kalau misalnya level Anda sudah sama dengan para pemain-pemain keturunan, seharusnya Anda ini sudah dikontrak oleh klub-klub di liga luar seperti Liga Thailand, Liga Korea, Liga Jepang, Liga Inggris, Liga Italia, dan liga-liga lainnya yang sangat terkenal itu. Tapi entah kenapa Anda masih berada di Liga 2. Semoga M. Tahir Anda bisa melihat video ini supaya bisa membuka wawasan Anda agar bisa berpikir positif tentang tim nasional Indonesia. Terima kasih.